Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan setia, setialah. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu sehati dan peduli. Sekali lagi, sehati dan peduli. Betapa indahnya kehidupan bersaudara, bahkan juga kehidupan orang beriman, jikalau hidup sehati dan saling peduli di dalam menjalani kehidupan, terkhusus di dalam pertumbuhan rohani di tengah-tengah kehidupan bergereja pada zaman ini. Karena kalau kita melihat kesibukan yang begitu padat, bahkan juga kecanggihan teknologi, terkadang membuat kita lupa dengan saudara-saudara di sekitar kita, sibuk dengan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Dan itu bukan hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat, terjadi juga dalam lingkungan kehidupan bergereja. Tujuannya datang ke gereja bukan lagi beribadah, hanya sebuah rutinitas. Dia hadir menunjukkan bahwa dia orang Kristen, namun dia tidak hidup sesuai dengan kekristenannya. Dia tidak lagi memperhatikan tata ibadah tersebut, namun fokus dengan kecanggihan teknologi dan melupakan makna daripada persekutuan Kristen tersebut. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan dengan tema sehati dan peduli. Kita melihat dalam ayat renungan yang telah kita baca, Allah telah berbicara kepada Yosua. Dikatakan bahwa telah tiba saatnya Yosua harus berbicara kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel harus segera bergerak menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka. Bapak Ibu saling terkasih, ketika perintah itu disampaikan kepada Yosua,
Maka Yosua memerintahkan Israel untuk mempersiapkan diri mereka, karena mereka akan menyeberangi dan menduduki tanah yang diberikan Tuhan di sebelah barat Sungai Yordan. Dan selain itu, Yosua juga memerintahkan suku Ruben, suku Gad, dan separuh Manasye yang sudah mendapatkan tanah di sebelah timur Sungai Yordan. Mereka yang gagah perkasa harus ikut menghantarkan saudara-saudara mereka menyeberangi Sungai Yordan sampai mereka memperoleh keamanan, maka barulah mereka boleh pulang ke negeri, ke tempat di mana mereka telah menerima tanah tempat mereka tinggal sewaktu Musa masih hidup. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yosua kepada suku Gad, suku Ruben, suku Manasye adalah pesan supaya mereka setia, sehati, dan saling tolong-menolong di dalam kehidupan mereka. Luar biasa pesan ini Bapak Ibu saudara terkasih. Orang Israel selain daripada suku Gad, Ruben, dan Manasye belum memiliki tanah tempat mereka diduduki sebagai tempat mereka tinggal dan hidup memperoleh kenyamanan. Suku Gad, Ruben, dan Manasye telah mendapatkan tempat mereka berdiam dan telah memperoleh keamanan yang daripada Allah sebelum menyeberangi Sungai Yordan. Sehingga ketika saudara-saudara mereka belum mendapatkan tempat atau belum sampai ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan, ada suatu pesan disampaikan mereka bahwa mereka tidak boleh menyombongkan diri. Mereka tidak boleh lupa kepada saudara-saudaranya yang sedang berjuang boleh sampai ke tanah perjanjian. Kita melihat luar biasanya ketika pesan itu disampaikan, mereka menjawab bahwa mereka bersedia. Dikatakan ayatnya yang ke-16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Luar biasa Bapak Ibu saudara terkasih, jawaban yang boleh didapatkan oleh Yosua, yaitu jawaban kesetiaan, jawaban kesehatian yang daripada suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa indahnya hidup di dalam kesehatian dan saling peduli. Maka itu akan membuat semangat yang luar biasa untuk boleh menjalani kehidupan. Kita melihat mereka dipersiapkan untuk boleh mendampingi saudara-saudara mereka menyeberangi Sungai Yordan, untuk boleh menghalau musuh-musuh yang akan terus datang memerangi mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita melihat bisa jadi suku Gad, Manasye, Ruben boleh menyombongkan diri dengan berkata, untuk apa kami ikut? Kami telah merasakan keamanan di sini. Jikalau kami ikut, belum tentu kami akan merasakan ketenangan. Bisa jadi di sana ada banyak orang-orang yang akan bertempur melawan kami sehingga nyawa kami dapat terancam. Namun kita melihat adanya kesehatian, kepedulian di antara mereka sebagai umat Allah yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Mereka memiliki respon positif yang ditunjukkan oleh 2,5 suku itu, memperlihatkan kesehatian dan kesatuan Israel sebagai sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikian ikatan persaudaraan Israel dapat terbangun sangat kokoh. Bapak Ibu, jika di sebuah gereja tidak ada lagi kesehatian dan saling peduli, maka sulitlah ada kesatuan untuk boleh membangun gereja tersebut. Sekalipun ada program-program yang telah dibuat, namun ketidakadanya kesetiaan dan kepedulian ini akan menggagalkan seluruh program itu, dan gereja itu mungkin akan sulit untuk dapat bertumbuh. Oleh karena itu pesan kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kita, marilah kita memiliki kesehatian dan kepedulian terhadap
tubuh Kristus. Sebab kita semua adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Sekalipun yang satu memiliki keunggulan, namun yang lain juga memiliki keunggulan. Itu boleh kita satukan, kita padukan, dan lewat itu kita boleh bertumbuh menjadi satu tubuh di hadapan Yesus Kristus dan dapat memuliakan namanya dimanapun kita berada. Biarlah kiranya dari kedua setengah suku yang memberi jawaban positif ini membawa pembelajaran yang luar biasa dalam hidup kita, yang mengajarkan tidak memiliki kesombongan, namun adanya kesehatian, kepedulian. Sekalipun hidup mereka telah mengalami keamanan, namun mereka tidak lupa dengan saudara-saudara mereka. Mereka tetap saling membantu dan saling menolong. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunjukkan kesehatan, kepedulian kita di tengah-tengah gereja kita, sehingga kita boleh membangun tubuh Kristus. Kita menjadi satu dan boleh menjadi tubuh Kristus yang tetap terpelihara dalam kesatuan dan kemajuan bagi tergenapinya firman dan rancangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah pertolongan Tuhan yang telah mengizinkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam renungan hari ini, yang mengajarkan kami boleh hidup dalam kesehatan dan kepedulian. Sekalipun Tuhan mungkin hidup kami telah memiliki keamanan, tapi jangan biarkan Tuhan kami tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kiranya ketika kami belum melalui hati itu, mendengar, kami boleh senantiasa sehati, sepikir, dan saling tolong menolong, sehingga kami boleh membangun tubuh Kristus yang utuh di hadapan Tuhan, yang senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, termulia nama-Mu. Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar